Shalom. Perkenalkan, saya Purnama Gabriela Samosir. Saya Angelina Sijabat dan saya Elfrida Tenggolan. Di sini kami akan menjelaskan sakramen inisiasi. Gereja Katolik memiliki inisiasi yang diwujudkan dalam penerimaan sakramen inisiasi yang bisa diterima oleh siapa saja yang ingin menjadi warga Gereja Katolik. Sakramen inisiasi meliputi 3 sakramen. Yang pertama sakramen baptis, sakramen ekaristi, dan sakramen krisma. Sakramen inisiasi secara normal diterima secara bertahap, yakni sakramen baptis diterima saat bayi, sakramen ekaristi atau komuni pertama diterima saat umur 10 tahun atau kelas 4 SD, dan sakramen krisma diterima saat usia 14 tahun atau kelas 2 SMP. Yang pertama, sakramen baptis. Sakramen baptis merupakan tanda dan sarana yang mengungkapkan iman akan Yesus Kristus, dan dengan menerimanya orang akan menjadi anggota di gereja. Baptisan dikenal sebagai inisiasi Kristen yang melambangkan pembersihan dosa dan memasuki hidup yang baru, berarti membangun sikap yang semangat pertobatan, meninggalkan cara hidup lama dan mengenakan hidup baru. Baptisan juga melambangkan kematian bersama Yesus dengan masuk ke dalam air. Orang yang dibaptis itu dilambangkan telah mati. Saat ia keluar lagi dari air, menggambarkan kebangkitannya kembali. Dengan menerima pembaptisan, kita dimasukkan ke dalam misteri Kristus. Kita mati, dikuburkan, dan dibangkitkan bersama Dia. Kita menerima roh pengangkatan menjadi putra Allah. Orang yang dibaptis mempunyai kewajiban untuk mengambil bagian dalam imamat, kenabian, dan rajawi Kristus. Artinya, ia ikut ambil bagian dalam korban Kristus, Tuhan pewartaan dan pembelaan Kristus. Pentingnya baptis dapat dikategorikan dalam baptis dewasa dan baptis bayi atau anak dari penerimaan resmi. Baptis dewasa adalah baptis yang diberikan kepada yang sudah berusia 7 tahun dan sudah dapat menggunakan akal budi secara cukup. Umumnya, baptis dewasa dilaksanakan bagi calon penerima baptis atau katekumen yang telah menjalani hidup menggereja atau praktikumen selama 6 bulan dan menjalani pembelajaran katekesi atau katekumenan selama 6 bulan. Diharapkan juga dilakukan masa pendalaman imam dan lanjutan bagi baptis membaru. Baptis bayi atau baptis anak adalah baptis yang diberikan kepada yang belum berusia genap 7 tahun atau belum dapat menggunakan akal budi secara cukup, meskipun sudah melebihi 7 tahun. Dalam hal ini, yang diberikan pembelajaran adalah seorang orang tua dan wakil baptis mengenai makna sakramen baptis dan hak serta kewajiban yang melekat pada sakramen baptis tersebut. Orang tua yang dianjurkan untuk mengaku dosa sebelum penerimaan sakramen baptis terhadap anaknya. Penerimaan resmi dilaksanakan bagi mereka yang dibaptisnya dilakukan di gereja Kristen atau anggota PGI yang dinyatakan sah oleh gereja Katolik. Secara kriteria sah tidaknya baptis Kristen atau non-Katolik berlaku material baptis atau pencurahan dengan air dan forma atau rumus Trinitas yang dapat diteliti antara lain dalam surat baptisnya. Masa pembelajaran mengikuti masa pembelajaran baptis dewasa. Pelayan baptis atau yang bisa memberikan sakramen baptis adalah uskup, pastor paroki atau vikaris parokia, dan diakon yang ditunjuk oleh pastor paroki
tersebut. Simbol yang digunakan sebagai sarana atau tanda dalam sakramen baptis yaitu yang pertama air. Dengan air baptisan dibersihkan dari dosa dan diberikan kehidupan baru. Yang kedua minyak krisma. Dengan minyak krisma, baptisan diserupakan dengan Kristus yang diurapi Roh Kudus. Yang ketiga kain putih, tanda ciptaan baru yang mengenakan Kristus. Yang keempat lilin sebagai lambang Kristus cahaya dunia dan iman yang berkobar menjadi terang dunia. Persyaratan administrasi calon baptis yaitu calon baptis dewasa. Yang pertama, akta kelahiran, surat pernyataan bermaterai ingin menjadi penganut Katolik tanpa paksaan, surat baptis calon bapak atau ibu baptis. Syarat untuk baptis bayi atau anak yaitu akta kelahiran, surat baptis orang tua jika orang tua penerima sakramen baptis tersebut adalah Katolik, surat baptis calon bapak atau ibu baptis. Yang ketiga penerima resmi, syaratnya yaitu akta kelahiran dan surat baptis dari gereja asal. Pastor paroki berhak melakukan penyelidikan kanonik kepada calon baptis untuk menentukan apakah calon baptis dapat diterima dalam proses pembelajaran. Sakramen yang kedua adalah sakramen Ekaristi. Sakramen Ekaristi adalah sumber dan puncak kehidupan umat Katolik. Sakramen Ekaristi mengarahkan umat Katolik untuk melibatkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Menerima sakramen Ekaristi berarti mengambil bagian dari tubuh dan darah Yesus Kristus serta turut ikut dalam pengorbanannya. Ini adalah simbol bahwa para umat dipersatukan dengan Yesus. Di samping itu, perayaan Ekaristi juga dimaksudkan untuk mengingatkan umat pada malam perjanjian terakhir yang dilakukan Yesus bersama para murid-muridnya. Perayaan Ekaristi pun kerap disamakan dengan Islam. Ada 4 tahap dalam tata cara perayaan Ekaristi, yaitu ritus pembuka, liturgi sabda, liturgi Ekaristi, dan ritus penutup. Keempat tahap tersebut tidak boleh dilewatkan atau diubah urutannya. Terdapat beberapa syarat menerima sakramen Ekaristi yang harus dipenuhi, antara lain sebagai berikut. 1. Merupakan umat Katolik yang telah dibaptis. Syarat utama bagi seseorang untuk dapat menerima sakramen Ekaristi adalah bahwa ia telah bergabung dalam kesatuan gereja Katolik. Untuk itu, ia harus telah dibaptis secara Katolik. Dalam Katolik terdapat baptis bayi maupun baptis dewasa. Bayi yang baru lahir beberapa hari akan dibaptis agar dosa asal sebagai manusia yang dibawanya tidak lagi membayangi kehidupannya yang akan datang. Sebab dengan melakukan baptis, umat Katolik percaya bahwa ia akan selamat melalui penebusan Yesus Kristus dan dosanya telah diampuni. Yang kedua, minimal berusia 10 tahun. Sebenarnya tidak ditentukan secara pasti oleh hukum gereja usia seseorang untuk menerima sakramen Ekaristi. Namun, dianggap sakramen ini perlu bagi seseorang untuk dapat memahami arti makna sakramen Ekaristi yang akan diterimanya. Sebelum ia menerima sakramen Ekaristi, dengan demikian ia dapat memahami peristiwa Kristus serta menikmati Ekaristi secara dengan imannya. Menyadari bahwa ia menyambut Kristus. Ketika ia menerima sakramen Ekaristi, terkait hal untuk menghindari kehancuran kelayakan seseorang untuk menerima Ekaristi, maka gereja memberi persyaratan minimal umur seseorang menerimanya. Umumnya ditentukan bahwa umur minimal seseorang yang dianggap layak untuk menerima komuni adalah 10 tahun. Yang ketiga, telah mengikuti pembinaan khusus komuni pertama dengan baik. Untuk dapat menerima sakramen Ekaristi, seseorang juga harus terlebih dahulu mengikuti pembelajaran khusus
komuni pertama atau katekese dengan dinyatakan tulus dengan baik. Hal yang harus diperlakukan agar sebelum menerima sakramen Ekaristi ia telah mengerti arti menyambut komuni kudus. Selain diajarkan mengenai peristiwa Kristus serta makna sakramen Ekaristi, dalam katekese seseorang juga diajarkan mengenai doa-doa orang Katolik, tata cara ibadah 10 perintah Allah, devosi Bunda Maria serta yang lainnya. 4. Melakukan sakramen tobat. Seseorang hanya boleh melakukan komuni atau penerimaan sakramen Ekaristi apabila ia berada dalam kondisi rahmat, artinya ia berada dalam kondisi sikap hati yang bersih dan tidak melakukan dosa berat sebelumnya. Kelima, berpuasa minimal 1 jam sebelum menerima sakramen Ekaristi. Hal ini merupakan syarat wajib yang harus dilakukan selalu ketika ia akan menerima sakramen Ekaristi. Hal ini dilakukan untuk melatih otot-otot spiritual kita agar kita tidak mudah dikuasai oleh nafsu yang membawa kita ke dalam dosa. Selain itu, juga agar kita dapat merasakan rindu dalam kehadiran Tuhan Yesus Kristus di hati kita sebelum menerima tubuh dan darah Yesus Kristus. Yang ketiga, sakramen Krisma. Sebelumnya, apa sih sakramen Krisma? Sakramen Krisma adalah sakramen penguatan yang diberikan kepada umat beriman sebagai sakramen kedewasaan iman akan Yesus Kristus yang siap mewartakan kerajaan Allah. Melalui sakramen Krisma, kita menerima kepenuhan Roh Kudus sehingga kita dapat secara penuh berkarya dalam gereja. Sakramen Krisma berupaya menguatkan orang yang telah dibaptis untuk menjadi saksi dan menyebarkan iman melalui perkataan maupun perbuatannya. Kita menerima sakramen Krisma supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Serupa dengan Kristus dalam artian memiliki iman yang besar dan dewasa, menjadikan kita lebih dewasa dan mantap dalam iman, menjadikan kita semakin setia untuk mengikut Kristus dan semakin bertanggung jawab terhadap kehidupan gereja. Nah, ada 2 hal yang harus dimiliki oleh seseorang supaya pantas dan layak untuk menerima sakramen Krisma. Pertama, orang yang sudah dibaptis dan dewasa dalam iman, dan dewasa dalam iman bukan berarti kita harus mengetahui segalanya, tetapi dewasa dalam iman adalah kemantapan hidup mengikuti dan mengimani Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kemudian mampu mengambil keputusan-keputusan yang baik berdasarkan imannya. Yang kedua, yaitu adanya kewajiban bila seseorang mau menerima sakramen Krisma, ia juga bertanggung jawab sekaligus bertugas untuk menjadi saksi Kristus di tengah dunia. Apa sih syaratnya bagi orang yang ingin menerima sakramen Krisma? Ada 4 syarat yang harus kita ikuti untuk dapat menerima sakramen Krisma tersebut. Pertama, bagi calon Krisma, mereka harus sudah dibaptis dan sudah beragama Katolik. Yang kedua, berumur 14 tahun atau sekitaran 2 SMP. Yang ketiga, mau mengikuti pembekalan untuk menerima sakramen Krisma. Yang keempat, bagi calon penerima sakramen Krisma harus sudah menerima komuni pertama. Ada beberapa simbol dalam menerima sakramen Krisma. Yang pertama, minyak, yang kedua pengurapan tangan, dan ketiga materai. Di sini saya akan menjelaskan ketiga simbol tersebut. Simbol yang pertama yaitu minyak. Minyak, saat kita menerima sakramen Krisma, kita akan diberi pengurapan minyak, yang dimana yang diberikan oleh uskup atau imam. Minyak yang digunakan pada saat sakramen Krisma bukanlah minyak makan, melainkan minyak zaitun yang sudah diberikan balsam wangi.
Minyak ini memiliki makna berupa kesembuhan kita terhadap dosa-dosa kita, dan kita semakin tidak khawatir lagi terhadap kesalahan-kesalahan kita di masa yang lampau. Yang kedua, pengurapan tangan. Makna tersebut memiliki kita itu dapat bersedia menerima berkat dari Tuhan. Yang ketiga, materai. Materai itu yaitu Roh Kudus diberikan Allah sebagai janji bahwa Allah telah memberikan keselamatan. Materai ini membuat sebuah perjanjian bahwa sakramen tidak dapat diputuskan